Yes, salam semua jemaat Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita dapat di tempat ini untuk memuji Dia. Haleluya. Kami tertuju lari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Kau hancurkan karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang. Yuk sama-sama katakan, panggil namanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Yuk sama-sama katakan, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selama. Mari serukan yang katakan, oh Yesus, Kau berkuasa. Lagi katakan, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selama. Ya sama-sama kami agungkan nama-Mu. Tiadalah pembebas, pembebas segala belenggu. Dia hanya Yesus, hanya Yesus. Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Mari kita terus mengagungkan Dia pagi hari ini.
Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik bagi setiap kami pagi hari. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Saat ku melewati lembah kekelaman, badai hidup menerpaku, mataku memandangmu yang jaga jiwaku. Ku dapatkan pengharapan padamu, Yesusku. Ku sujud dan berseru, mengangkat tangan berserah padamu. Nyatakan kehendak-Mu, bukanlah kehendakku. Ku tahu Kau selalu sertaku, tak pernah tinggalkanku. Ketika bebanku berat dalam jalan hidupku, awan gelap melindungi, datang padamu Yesus yang pimpin langkahku. Ku dapatkan pengharapan padamu, Yesusku. Ku sujud dan berseru, mengangkat tangan berserah padamu. Nyatakan kehendak-Mu, bukanlah kehendakku. Ku tahu Kau selalu sertaku, padamu Yesusku. Ku sujud dan berseru, mengangkat tangan berserah padamu. Nyatakan kehendak-Mu, bukanlah kehendakku. Ku tahu Kau selalu sertaku, tak pernah tinggalkanku. Yes, Lord. Mari pagi hari ini, mari kita terus menyembah Dia. Dia yang setia bagi setiap kita. Mari renungkan setiap kebaikan Tuhan bagi setiap kita pagi hari ini. Bersyukur, mari kita berdiri pagi ini. Itu semua karena anugerah-Nya, itu semua karena kebaikan-Nya bagi setiap kita. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Padamu, Yesusku, ku sujud dan mari angkat suaramu. Yes.
hari ini, mari terus untuk menyembah Dia. Jikalau ada kita pagi hari ini di penghujung di minggu terakhir di bulan November, itu semua karena anugerah Tuhan. 11 bulan kita melewati. Mari renungkan setiap kebaikan Tuhan. Dialah yang baik, Dialah yang setia bagi setiap kita pagi hari ini. Mari sembah Dia pagi hari ini, mari angkat suaramu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, jamah setiap kami, jamah setiap kami. Haleluya, terima kasih. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Mari berbicara bagi setiap kami pagi hari ini. Nyatakan setiap isi hati-Mu bagi setiap kami. Biarlah kami lebih memahami Tuhan apa maksud dan tujuan Tuhan bagi kami. Terima kasih. Dan hanya bersama dengan Engkau kami memperoleh pengharapan. Dan hanya bersama dengan Engkau kami memperoleh sukacita pagi hari ini. Dan hanya bersama dengan Engkau kami memperoleh pertolongan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang adil bagi setiap kami pagi ini. Mari angkat suaramu sembah Dia, mari berikan yang terbaik bagi Dia pagi hari ini. Yes, yes, thank you Lord. Yes, yes, yes. Woo! Mari sembah Dia, naikkan ucapan syukur doamu. Yes, haleluya Lord. Yes.
Kami berdoa untuk segala persiapan kami ya Tuhan, untuk acara Natal di tanggal 15 nanti ya Tuhan. Dengan segala kendala, segala problem yang mungkin akan kami hadapi, kami tahu Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang memberikan kami hikmat, marifat ya Tuhan, untuk membuat sebuah keputusan, membuat sebuah pilihan, apapunnya itu ya Tuhan. Tapi kami serahkan semua acara ini hanya ke dalam tangan-Mu, karena acara ini milik-Mu dan hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk segala kelancaran dalam teman-teman kami yang sedang menyusun tugas akhir, baik itu skripsi ataupun apapun itu ya Tuhan. Beri mereka hikmat, marifat dalam menyusun kata-kata, dalam memberikan sebuah penjelasan, melakukan sebuah penelitian, apapun itu ya Tuhan. Semoga mereka bisa mendapatkan sebuah pengetahuan baru, pengalaman yang baru, sehingga bisa mereka bagikan untuk menjadi berkat buat orang-orang di sekitar mereka ya Tuhan. Juga berdoa untuk promosi dalam pekerjaan. Kami berdoa, kami tahu all promotion and provision comes from You. Dan ketika kami menerima itu, berarti Kau sudah membukakan jalan untuk kami, dan kami siap untuk menerima tanggung jawab itu ya Tuhan. Bimbing kami, tuntun kami, agar kami menjadi steward yang baik, pengelola yang baik dari setiap jabatan yang Kau percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk pasangan hidup. Ya, kami berdoa ya Tuhan, agar kami di hari-hari ini kami bisa menemukan orang-orang yang bisa sejalan dengan kami, satu visi dengan kami ya Tuhan. Dan kami mau bersepakat untuk bisa melanjutkan hubungan kami, untuk bisa masuk dalam season yang baru dalam kehidupan kami. Biar orang-orang yang merindukan pasangan hidup bisa dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang bisa mengisi, saling membangun satu sama lain ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa-doa kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, semua yang disampaikan bisa diungkapkan dan disampaikan dengan kata-kata yang sederhana. Dan semua yang mendengar juga bisa punya hati yang subur, sehingga benih firman yang ditabur itu tidak sia-sia, tapi tertanam, bertumbuh, berbuah, dan buahnya bisa 30, 60, 100 kali lipat, dan membawa perubahan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. In Jesus name we pray. Amen. Amen, amen. Thank you worship team. Thank you, boleh silakan duduk. Boleh sapa kiri kanannya. Welcome to the house. Happy Sunday. Pastor Yohanes Kuspenes dan Pastor Yohanes Kusika sedang ada di luar Bali. So mereka tetap say hi dan ya selamat mengucapkan selamat untuk beribadah dan happy Sunday juga untuk kita semua yang ada di sini. Oke, masih di tanpa terasa kita udah di akhir bulan November. Masih di tema kita Still Got It. Still Got It. Saya seperti biasa di minggu akhir saya akan nge-recap sedikit apa yang sudah kita belajar selama 1 bulan ini. Di minggu pertama Pastor Indra waktu itu berbicara tentang fokus, ya, tentang fokus, gimana kita supaya jangan salah fokus atau gagal fokus di dalam kehidupan ini, terutama dalam membangun kehidupan kita. Lalu di week kedua Pastor Yohanes berbicara tentang don't worry, God still got you. Ya, Tuhan masih memegang kehidupan kalian. Dalam segala kesulitan, dalam segala season, dalam kehidupan kalian, God still got you. And then last week, Pastor Yohanes Kusika berbicara tentang closeness is likeness. Di mana kedekatan kita itu, mau gak mau, Tuhan akan, kehidupan kita akan semakin serupa dengan Kristus. Dan kita mempunyai point of view yang sama dari Tuhan, gitu ya. Dia membahas tentang Caleb. Kenapa Caleb bisa seperti itu? Karena Caleb mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan, sehingga dia bisa mempunyai cara pandang yang berbeda daripada 10 pengintai yang lain. Ya. Jadi still got it itu sebenarnya kalau kita bisa rangkum, itu berbicara tentang iman dan bagaimana di akhirnya nanti itu kita itu memelihara iman. Did you still got it? Apa kalian masih mendapatkannya? Apa kalian masih punya iman di akhir-akhir nanti? Gitu ya. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana kita memelihara iman. Saya kasih judul dengan Stay Devoted, ya, Stay Devoted. You guys ready? Kalau ready kita siapkan catatan kita dan ya kita akan mulai ya.
Kita sama-sama belajar tentang iman. Iman yang pertama kali kita bahas adalah mulai dari definisinya dulu. Alkitab berbicara apa tentang iman? Ya, tentu kalian sudah sering dengar, diambil dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau saya bisa menganalogikan gitu ya, berarti ada sebuah poin A di mana kita mempunyai sebuah harapan tentang sesuatu yang belum kita lihat, sampai akhirnya suatu hari nanti kita akan sampai di poin B di mana kita bisa melihat apa yang kita harapkan dan apa yang Tuhan janjikan itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. So there is a gap between point A and point B. Ini ada sebuah gap. Ya. Saya mau kalian untuk simpan itu dulu, ya, tentang gap-nya itu, karena kita akan kembali lagi nanti dan kita akan menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu gap. Ya. Tapi yang selanjutnya akan saya katakan adalah dari mana sih sebenarnya iman itu berasal? Apakah iman itu berasal dari kita sendiri? Atau iman itu tuh berasal dari mana? Iman itu berasal daripada Tuhan. Dia adalah anugerah dari Tuhan, seperti keselamatan. Di Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi iman itu seperti keselamatan, itu berupa anugerah dari Tuhan. Ya. Iman merupakan anugerah dari Tuhan. Lalu kenapa Allah menganugerahkan iman kepada kita? Kenapa? Apa tujuannya? Dia itu menganugerahkan iman. Ya. Di Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Jadi kenapa Allah menganugerahkan iman dalam kehidupan kita? Karena supaya kita punya benih atau dasar, supaya kita bisa percaya kepada Allah. Supaya kita bisa menerima apa yang disebut dengan anugerah keselamatan. Ketika kita percaya sama Allah, maka kita akan selamat. Kenapa Allah memberikan iman kepada kita? Supaya kita punya hubungan dengan Tuhan. Ya. Kenapa Allah memberikan iman kepada kita? Yaitu tadi, supaya bisa menyelesaikan rencana Allah tentang keselamatan. Supaya kita bisa selamat. Karena dengan benih iman, maka kita bisa selamat. Tanpa iman, kita tidak berkenan kepada Allah. Tanpa iman, kita tidak berkenan kepada Allah. Ya. Nah, jadi, walaupun iman adalah anugerah, tapi kita sebagai manusia bertanggung jawab untuk meresponi panggilan Allah. Iman itu anugerah, berupa benih. Tapi kita sebagai manusia bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan Tuhan untuk meresponi dan menghidupi dan menumbuhkan iman itu. Karena iman itu tidak bisa tumbuh sendiri. Iman itu harus diresponi. Harus kita responi. Nah, makanya kita manusia dipanggil untuk memelihara dan menumbuhkan iman itu. Dipanggil untuk memelihara dan menghidupi iman itu. Ya, gitu. Jadi iman adalah anugerah dari Tuhan, tapi untuk iman itu bisa bertumbuh, kita butuh untuk meresponi iman itu sehingga iman itu bisa bertumbuh. Ya, gitu. Nah, semoga penjelasan tentang iman itu jelas. Ya, sekarang kita akan kembali tentang gap, ya, about the gap. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tadi saya bilang bahwa ada sebuah gap, ya, dari sebuah anugerah dari Tuhan, lalu kita meresponi iman itu, lalu ada gap yang harus kita jalani sama-sama
menumbuhkan iman itu, menghidupi iman itu, sampai akhirnya nanti akan ada di poin B, di mana kita bisa melihat, oh ini bukti dari yang kita harapkan dan apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. So there's a gap. Ya. Apa yang saya bilang dengan journey. Dengan journey. Ada sebuah perjalanan iman di dalam kehidupan kita. Ya, dari sesuatu yang tidak kita lihat, akhirnya menjadi sesuatu yang kita lihat. Di dalam perjanjian lama, kita melihat begitu banyak orang-orang atau pahlawan iman yang disebut dengan dari Alkitab. Ya. Seperti Nuh. Nuh mengalami journey 40 tahun. 40 tahun kurang lebih ya, untuk dia membangun bahtera dan lain-lain. Abraham menunggu selama 25 tahun journey-nya. Untuk akhirnya dia bisa melihat apa yang Tuhan janjikan, Ishak. Ya. Lalu ada lagi Yakub, ada lagi Rahab. Lalu di perjanjian baru kita bisa melihat banyak juga pahlawan-pahlawan iman yang dituliskan oleh Alkitab. Ya. Ada Yairus, ada perempuan yang pendarahan selama 12 tahun. Lalu ada murid-muridnya Yesus tentunya, dan juga ada orang yang lumpuh yang di kolam Bethesda, dia menunggu selama 38 tahun ya, untuk akhirnya dia bisa membuktikan bahwa imannya itu ada. Gitu. Tapi hari ini kita akan belajar dari seseorang yang bernama Paulus. Seorang yang bernama Paulus. Kalian tahu semua bahwa Paulus adalah yang menulis dari sebagian besar dari kitab Perjanjian Baru. Dan yang menarik dari apa yang Paulus katakan, bahwa dia itu sering menganggap journey-nya dia di dalam menumbuhkan iman, atau journey-nya dia dalam menghidupi iman, itu tuh dengan kata pertandingan. Dengan kata pertandingan. Ya. Nah, kita akan sama-sama baca dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Saya akan bacakan dari terjemahan BSB, yaitu Berean Standard Bible. Kalau kalian tidak familiar dengan translation-nya ini bisa di-download di semua e-Bible kalian, terutama di YouVersion. Kalian bisa cari Berean Standard Bible, ya, BSB. Ini adalah terjemahan dari BSB. Dikatakan, do you not know that in a race all the runners run, but only one receives the prize? Run in such a way as to take the prize. Everyone who competes in the game trains with strict discipline. They do it for a crown that is perishable, but we do it for a crown that is imperishable. Yeah. Trains with strict discipline. Jadi dalam sebuah pertandingan iman atau journey iman yang Paulus katakan, kita itu harus trains with strict discipline. Kita harus melatih hidup kita dengan disiplin yang kuat. Dan mereka ini, dia bilang, they do it for a crown that perishable. Sebuah mahkota yang bisa hilang. Tapi kita as a Christian do it for a crown that imperishable, gitu ya. Sebuah mahkota yang tidak bisa hilang. Kalau kita melihat dari konteks dari kitab Korintus ini, kenapa Paulus menganalogikan dengan lari gitu? Karena di zamannya itu di kota Korintus itu sering emang diadakan pertandingan lari gitu ya. Dan sesuatu yang sangat terkenal, pertandingan larinya mungkin kalau kita bisa bilang sekarang seperti maraton gitu ya. Maraton yang terkenal mungkin Boston Marathon, or Tokyo Marathon, or London Marathon gitu. Jadi semua orang emang mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan itu dan mau untuk melakukan mengikuti pertandingan itu. Itu sesuatu yang sangat bergengsi gitu ya. Lalu tapi di ayat ke-26, therefore I do not run aimlessly. Saya itu nggak hanya lari hanya untuk sebuah tujuan yang sia-sia atau nggak ada tujuannya gitu. But I do not fight like I'm beating the air, kata dia. Saya bukan hanya sekedar bertinju sia-sia. No, I discipline my body and make it slave so that after I have preached to others,
I myself will not be disqualified. Gitu. Nah, ketika kita menganalogikan bahwa sebuah journey dari poin A ke poin B itu adalah sebuah pertandingan, dan tentu kita adalah atletnya, ya, maka di dalam sebuah persiapan untuk seorang atlet masuk ke dalam pertandingan, kita butuh beberapa faktor. Dan itulah yang akan menjadi poin khotbah kita di hari ini. Apa yang kita butuhkan sebagai seorang atlet untuk bisa menjalani semua pertandingan iman di dalam kehidupan kita. Ya. Poin yang pertama, every athlete needs a coach. Semua atlet itu butuh pelatih. Ya, semua atlet butuh pelatih. Dan pelatih sangat berperan di dalam prestasi seorang atlet. Kita nggak bisa ikut maraton terus, ya pokoknya gue latihan sendiri deh. Cara gue lari nggak dibenerin deh. Nggak bisa. Kita butuh seorang atlet. Seorang pelatih. Ya. Dan setiap pelatih yang baik tidak hanya fokus sama hasil, tapi dia fokus dengan segala proses yang harus dijalani. Ya. Seorang pelatih yang baik itu nggak hanya mengajarkan pokoknya kamu harus begini, tapi dia percaya akan sebuah proses. Ya. Seorang pelatih yang baik tidak hanya fokus sama apa yang kelihatan, yang penting kamu menang deh. Nggak peduli kamu menangnya lewat cara apa, mau doping kek, mau dijemput orang naik Gojek kek, lari apa, bebas. Ya. Tapi dia fokus dengan apa yang tidak kelihatan. Seperti apa yang Pastor Indra bilang. Janganlah kita fokus dengan membangun segala sesuatu yang kelihatan. Kita hanya fokus dengan membangun hanya sesuatu yang kelihatan. Tapi kita harus mulai fokus untuk membangun segala sesuatu yang tidak kelihatan. Apa? Karakter. Ya. Jadi seorang pelatih yang baik itu adalah seperti itu. Dia tidak hanya fokus pada hasil, tapi hanya proses, dan tidak fokus hanya segala sesuatu yang kelihatan, tapi sesuatu yang tidak kelihatan juga itu penting di dalam kehidupannya. Dan kita sebagai atlet yang baik, ya, tugas kita apa? Tugas kita adalah mendengarkan nasihat pelatihnya, betul kan? Kita sebagai atlet adalah harus mendengarkan dari pelatihnya. Sekarang siapa sih pelatih kita di dalam kehidupan ini? I'm glad you asked, I'm glad you answer. Jawabannya adalah tentu Yesus. Ya, jawabannya tentu Yesus. Yesus adalah pelatih terbaik yang kita punya, yang bisa kita ambil dan bisa kita dengar secara baik-baik. Yesus adalah pelatih kita. Ya. Tapi pertanyaannya sekarang, sudahkah kalian udah mendengarnya? Sudahkah kita mengikuti arahannya? Karena di Roma 10 ayat 17 bilang, jadi iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita bicara tentang iman, iman tumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Iman kita kepada siapa yang akan bertumbuh kalau kita mendengarkan firman Kristus? Iman kita kepada Kristus. Iman kita kepada Kristus akan bertumbuh kalau kita mendengarkan firman. Got it? Dapat? Iman kita kepada Kristus bertumbuh kalau kita mendengarkan firman Kristus. Iman kita kepada Kristus bertumbuh kalau kita baca Alkitab. Betul ya? Iman kita kepada Kristus bertumbuh kalau kita dengar khotbah. Iman kita bertumbuh pada Kristus kalau kita mendengarkan firman Kristus. Nah, sekarang kalau yang kita dengar sehari-hari bukanlah firman Tuhan, jadi iman kita kepada siapa yang akan bertumbuh?
Jadi jangan disalahkan kenapa iman saya nggak bertumbuh. Karena kita nggak pernah dengar firman Kristus. Yang kita dengar adalah mungkin kebenaran dunia, mungkin filsuf-filsuf lain, mungkin dongeng-dongeng, ya jelas. Yang tumbuh itu ya akan hal itu. Kalau yang didengarnya tukang kuamnya, ya iman akan tentang kuamnya yang dengar, yang bertumbuh. Ya kan? Kalau iman kamu mau bertumbuh di dalam Kristus, yang harus kamu dengar firman Kristus. Karena suara yang kita dengar membentuk pola pikir kita dan menentukan tindakan kita. Siapa yang kita dengar setiap hari itu membentuk pola pikir kita dan menentukan tindakan kita. So berhati-hatilah dengan apa yang kamu dengar dan apa yang sering kamu dengar setiap hari. Ya. Dan dalam aplikasinya dalam kehidupan kita sekarang, saya tahu sekarang kalau di Canggu itu kerjaan yang lagi ngetren itu namanya life coach. Life coach. Banyak sekali orang-orang digital nomad itu tuh kerjaannya life coach. Ya. Jadi dia adalah orang yang memberikan coaching kepada orang lain, atau bisa disebut juga sebagai mentor kepada orang lain. Nah, bagi kita yang punya pekerjaan seperti itu, ataupun kita yang sekarang sebagai di dalam gereja, bisa untuk nge-mentorin orang lain, nge-coaching orang lain, memuridkan orang lain, discipleship orang lain, berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan. Apa yang kamu katakan harus berdasarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kalau apa yang kamu katakan tidak berdasarkan firman Tuhan, ya, maka orang yang mendengarkan imannya itu bertumbuh dengan dari apa yang kamu katakan. Kamu haruslah menjadi seorang agent yang baik dalam menumbuhkan iman seseorang. Ya. Saya mendengar sekarang ada istilah dengan self-manifesting. Self-manifesting. Katanya bilang bahwa kalau kita mengatakan sesuatu, and then kita berarti mengundang universe untuk bekerja sesuai dengan kemauan kita. Katanya. Well, itu kalau saya bilang hanya mengandung kebenaran. Kenapa saya bilang begitu? Betul, lidah kamu berkuasa. Betul, mulut kamu berkuasa. Tapi jangan lupa, ada yang lebih berkuasa daripada mulut kamu. Kita bisa ngomong, wah saya ngomong akan menang. Ya, tapi Tuhan tuh lebih berkuasa. Kalau begitu, apa kita bisa bilang waktu di Getsemani itu seperti self-manifesting? Kalau bisa, cawan ini berlalu daripadaku Tuhan. Kalau emang manifesting itu benar, berlalu dong. Ya, tapi apa yang Yesus katakan kan sungguh luar biasa. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Ya. So jadi berhati-hatilah dalam segala hal sesuatu yang kalian sampaikan, kalian katakan. Jangan berdasarkan sebuah kebenaran yang relatif, gitu ya. Belum tentu benar. Kita harus bersandar sama sesuatu yang kebenaran absolut. Yaitu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya. Yang pertama jadi, ya every athlete needs a coach. Yang kedua, every athlete needs purpose. Ya. Tadi di ayat 25, 26 dibilang they do it, trains with strict discipline, they do it for a crown that perishable, but we do it for a crown that imperishable. Therefore I do not run aimlessly, I do not fight like I'm beating the air. Gitu. Jadi gak ada yang kita lakukan itu sia-sia. Kita tuh harus punya sebuah purpose, tujuan. Gak hanya kita ikut pertandingan, ngapain ikut pertandingan? Gak ada tujuan, ya ikut lari aja deh gitu. Atau ngapain kamu tinju? Ya latihan aja deh, tinju-tinju angin. No. Ya. Semuanya harus ada purpose. Dan purpose-nya di sini Paulus berkata, they do it
for a crown that perishable. But we, as a Christian, do it for a crown that imperishable. Orang-orang dunia mungkin mengejar sesuatu yang fana, yang nantinya bakal hilang. Tapi kita, as a Christian, kita harus mengejar sesuatu yang kekal. Kita harus mengejar sesuatu yang kekal. Karena hadiah terbesar untuk kita bukan mahkota di bumi. Hadiah terbesar untuk kita adalah mahkota di surga. Apa itu mahkota di bumi? Ya, segala keinginan, nafsu dan achievement yang dirindukan oleh manusia. Mungkin itu sukses, mungkin itu financial freedom, mungkin itu ya, apapun itu. Ya. Yang sesuatu yang toh nantinya pun ketika kita mati gak akan dibawa kemana-mana sih. Ya kan? Jadi jangan salah fokus. Banyak orang itu salah fokus. Ya, dia mengejar segala sesuatu yang ada di bumi. Sehingga dia melupakan yang nantinya dia akan dapat di kekekalan. Kalian pernah tahu tentang akan kekekalan? Kalau kekekalan itu kalau di matematika itu kan infinite ya. Berapa lama sih kekekalan? We never know. Sangat abstrak gitu ya, kekekalan. Tapi kalau saya bisa melogikan ya gitu ya, mungkin bisa biar lebih enggak abstrak. Kalau saya anggap kekekalan itu mungkin sebesar tangan saya gini, selebar tangan saya. This is yang akan kita spend setelah kita mati. This is kekekalan. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, berapa lama kita hidup di dunia ini? 80 years? Rata-rata 80 tahun lah ya. Jarang orang kayaknya sekarang hidup 100 tahun. Kalau dibandingkan ini, di mana itu 80 tahun? Kalau dibanding ini yang kekal, di mana itu 80 tahun? 80 tahun mungkin hanya di sini kali. This is 80 years. Dibandingkan this. Ini 80 tahun. Terus sekarang pertanyaannya, kita mau terus lebih fokus untuk mengejar segala sesuatu yang ada di sini? Apa mau mengejar sesuatu yang nantinya akan kita nikmati di sini? The choice is yours. Kita mau fokus untuk ngejar sesuatu di sini 80 years. Apa mau mengejar yang ada di sini? Jadi jangan salah fokus. Point of view kita di dalam kehidupan ini bukan berarti kita nggak boleh ya. Bukan berarti kita nggak boleh punya cita-cita. Bukan berarti kita nggak boleh punya ambisi atau tujuan. Bukan berarti itu. Tapi kalau hanya tujuan kita di dalam kehidupan hanya untuk sesuatu yang ada di dunia ini, saya bisa sukses, saya bisa menjadi ini, saya bisa menjadi itu. Kalian miss the point. Kita miss the point. Karena apa yang kita kejar hanya segini. Sedangkan yang Tuhan sediakan sama kita itu segini. Gitu. So do not miss the point. Berlombalah untuk sesuatu purpose yang ada di dalam kekekalan. Jangan suatu purpose yang ada di dunia. It's for an imperishable crown, kata Paulus. Yang ketiga, every athlete needs determination. Dibilang trains with strict discipline, gitu ya. Untuk bisa trains with strict discipline, melatih diri dengan yang disiplin yang strict, itu butuh determination. Ya. Saya akan bawa kepada satu orang pemain dari NBA yang sekarang sangat disayangkan, sudah meninggal. Namanya Kobe Bryant. Kobe Bryant itu punya sebutan atau ininya sebutannya adalah Mamba mentality, gitu. Dia punya Mamba mentalitas, gitu ya. Apa sih Mamba mentality? Mamba mentality dia itu dikabarkan bahwa dia bisa bangun setiap pagi jam 4 gitu, dia pergi untuk latihan dan dia berlatih selama 8 jam, 10 jam gitu ya. Lalu dia punya sebuah etos kerja yang sangat luar biasa, punya fokus dan punya keinginan untuk jadi yang terbaik.
Karena di dalam NBA itu, untuk bisa main di NBA itu tuh ada melalui serangkaian disebut draft picks gitu ya. Nah, tim-tim NBA itu memilih pemain yang terbaik itu yang mana. Kobe itu bukan pemain terbaik, dia itu urutan ke-8. Dan ketika di pick pun dia langsung di trade oleh timnya waktu itu, di trade ke Los Angeles Lakers. Dan ya mungkin timnya yang waktu itu pertama kali milih, we don't need this guy, so just trade it to someone else or to another team. Nah, tapi ujungnya adalah ketika dia mempunyai sebuah Mamba mentality atau sebuah mentalitas yang sangat luar biasa, dia punya determinasi yang luar biasa, latihan yang terus, dan sekarang Kobe bisa dibilang adalah salah satu pemain terbaik di NBA. Gitu. Dia bisa dibilang salah satu GOAT gitu ya, greatest of all time. Gitu. Mungkin bukan yang terbaik karena ada Jordan di sana, tapi ya well, Kobe adalah salah satunya yang terbaik gitu. Dan ya apa yang kita belajar dari seorang Kobe Bryant gitu, kita bisa belajar bahwa konsistensi itu kunci. Konsistensi itu kunci. Ya. Konsistensi itu kunci. Ya. Bagaimana dia melatih dirinya, dia bangun setiap hari, berlatih setiap hari, itu adalah kunci. Kunci supaya dia akhirnya bisa menjadi seperti sekarang, seperti Kobe gitu. Dan kita as a Christian juga mau nggak mau, suka nggak suka, konsistensi adalah kunci. Konsistensi apa? Ya konsistensi untuk baca firman, untuk dengar khotbah, untuk datang ke gereja, ya. Untuk ikut CG, konsistensi adalah kunci. Ya. Tapi kita juga belajar bahwa di dalam kehidupan seorang atlet, itu tuh ada yang harus dikorbankan. Ya, ada yang harus dikorbankan. Seorang atlet tidak bisa hidup sebebas seperti orang yang biasanya gitu ya. Dia punya sebuah rutinitas gitu ya. Kehidupan makannya harus dijaga, tidurnya harus dijaga, segala kehidupannya dijaga gitu ya. Seorang atlet itu have a limited life. Seorang atlet have a limited life. Tapi ya sama seperti kita as a Christian. Kita sebagai seorang Kristen juga punya a limited life. Every athlete has a limited life. So do Christians. Saya sering kali mendengar, gimana nih kalau jadi orang Kristen? Pasti hidup lu terbatas ya, Fai. Nggak bisa lagi dong ke La Favela. Ya enggak sih. Nggak bisa lagi dong ke Shishi. Enggak sih, makan paling di bawah ya. Nah ya, semuanya punya a limited life. Tapi kalau kadang juga suka dibilangin, wow, your life kayaknya nggak fun banget ya. Nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ngapa-ngapain. Kayaknya sepertinya your life is not fun. Well, saya bisa bilang, kalau kamu melihat dari satu sisi, mungkin hidupnya seperti nggak fun. Iya ya, nggak bisa ke La Favela, nggak bisa ke Shishi, nggak bisa gini, nggak bisa gitu. Tapi kalau kita belajar seperti yang minggu kemarin Pastor Yohanes bilang, untuk melihat dari cara pandang yang lain, melihat dari cara pandangnya Tuhan, have a limited life is a blessing. Have a limited life is a blessing. Kenapa? Karena dengan have a limited life, saya menghindari hidup kita as a Christians untuk jatuh dalam dosa. Karena hidup kita dipagari. We have a limited life. Dan kita harusnya bersyukur akan hal itu. Gitu. Jadi kalau kita dibilang, wah as a Christian kamu punya limited life, jangan sedih. Ya, justru kita harus bersyukur bahwa kita punya batas. Ya. Lalu every athlete needs support. Ya, every athlete needs support. Saya rasa di setiap olahraga, cabang olahraga apapun ya, sekarang di dunia ini semuanya itu butuh support, nggak ada yang sendirian. Even catur pun ya butuh pelatih, ya nggak mungkin dia main catur sendirian kan di rumah kan ini maju itu. Semua orang butuh pelatih ya, main catur pun butuh pelatih. Dan di dalam sebuah yang saya mau ambil dari Tour de France, dari sebuah
balap sepeda yang paling terkenal di dunia, Tour de France. Nama Tadej Pogacar itu yang menang kemarin di tahun 2024. Yang menarik dari Tour de France adalah mereka membalap selama jaraknya kurang lebih 3.500 km, kurang lebih 3 kali bolak-balik Jakarta-Bali, dan dilalui dalam 21 stage, ada 21 tahapan, dan dikerjakan dalam 23 hari. So kalian bisa bayangkan, mereka hanya punya dua hari waktu untuk benar-benar beristirahat. Sisanya mereka naik sepeda, ya, goes gitu. Yang menarik dari Tour de France adalah beberapa tim dia mengikut, dan dalam setiap timnya itu ada 8 orang pembalap, ada 8 orang yang naik sepeda, dan mereka bekerja satu sama lain untuk hanya mendukung satu orang, hanya untuk mendukung satu orang, ya. Bahkan ketujuh orang ini tuh saling menjaga supaya si satu orang ini akhirnya bisa jadi juara. Gitu. Dan saya rasa di dalam kehidupan kita as a Christians, we need that. We need that. As an athlete, as a Christian, we need that. We need support. Ya, kita butuh support dari pasangan. Kalau yang belum punya, ya cepat cari. Ya Pi ya. Kalau yang belum tuh ya cepat cari ya. Atau ya bulan lalu saya bilang tentang accountable friends. Ya, we need accountable friends, we need support. Kita nggak bisa melakukan ini semua sendirian. We need community. Ya, kita butuh care group. Makanya kita sangat mengencourage kalian untuk datang ke care group. Hari Jumat kemarin saya hadir di care group dan saya sangat terberkati dengan berbagai macam sharing yang bisa menguatkan dan menjadi ya hikmat yang baru dan kekuatan yang baru dalam kehidupan saya. So come to care group. Ya, kita bisa saling memberikan hal yang positif. Ya. Sama pasangan kita bisa saling mengasihi, saling mengampuni, saling membangun kehidupan satu sama lain. Jadi ya, we need support gitu. Setiap atlet butuh support, setiap orang butuh support. Nah, sekarang setelah semuanya ini, now we know that kalau kita ini dalam mengikuti sebuah pertandingan, kita butuh coach, ya, kita butuh purpose, kita butuh determination, kita butuh support. Lalu di hasil akhirnya itu apa sih? Apa sih yang bisa kita banggain dari semua ini? Dari perjalanan kita dari poin A menuju ke poin B ini tuh apa yang bisa kita banggakan gitu. Saya ambil dari 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Ayat ini tentu akan sering kalian pernah dengar, terutama mohon maaf di acara-acara kedukaan. Tapi sebenarnya konteksnya di sini adalah Paulus mengatakan ini itu tuh sebelum dia meninggal, dia masih hidup, tapi dia sudah mengetahui bahwa dia akan dihukum mati. Jadi inilah yang Paulus katakan kepada Timotius, aku tuh telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. I near that be. Saya mau, udah hampir sampai. Dan aku telah memelihara iman. That's the important thing. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, the imperishable crown, yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. See, Paulus tidak fokus dengan hasil duniawi. Paulus fokus dengan sesuatu yang ada di kekekalan. Paulus di akhir hidupnya, dia nggak bilang sama Timotius, Paulus itu kan tukang tenda ya. Dia nggak bilang, Tim, tahu nggak, gua ini pengusaha tenda paling terkenal seluruh Israel. Gue jual tenda ke Ritz-Carlton, gue jual tenda ke Four Seasons. No, ya, dia nggak bilang itu. Dia nggak bilang itu. Paulus ini kan yang menanam begitu banyak gereja buat kita sebagai Christian. Tapi dia juga nggak bilang tuh sama Timotius, tahu nggak Tim, udah berapa gereja yang gue tanam? Korintus ada, Efesus ada, Filipi ada, jemaat gue ribuan. No. Dia nggak bilang itu semua.
Tapi yang dia bilang adalah, yang terpenting adalah apa? Saya ini tuh sudah memelihara iman loh tim. After all this, perjalanan saya, persekusi saya ini sudah memelihara iman. After all this, I still got it. I still got my faith. And now, saya itu akan masuk dan saya akan menerima hadiah yang terbesar yang pernah saya terima, yaitu mahkota kehidupan. Jadi, fokuslah dengan segala sesuatu yang ada di kekekalan. Fokuslah untuk membangun dan memelihara iman. Emang ujian akan selalu ada. Ujian di dalam kehidupan kita akan selalu ada. Ujian finansial, ujian dari kerjaan, ujian dari kesehatan, ujian dari keluarga, mungkin masalah keluarga. Yang mungkin membuat kita mempertanyakan, why? Or where is God? Di mana Tuhan? Tapi kita jangan sampai lupa bahwa kita have the best coach in this world. Kita punya coach yang terbaik. So keep listening to his advice. Keep listening to his direction. Sehingga ketika kita bisa melewati semua itu, semua ujian itu, kita bisa bilang, I have fought the good fight. Saya sudah bertanding dengan baik. I have finished every race in my life. Saya sudah melewati garis finish semua pertandingan dan ujian iman di dalam kehidupan saya. Dan yang terpenting, I have kept the faith. Saya memelihara iman saya. Maukah kalian semua untuk menjadi orang-orang yang seperti itu? Jadi orang-orang seperti Paulus yang pada di akhir ujungnya dia bilang, I'm glad I'm keeping the faith. Saya bersyukur karena saya bisa memelihara iman. Kalau itu orangnya Anda, maka saya akan undang kalian semua untuk bangkit berdiri dan kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk anugerah benih firman benih iman yang Kau beri dalam kehidupan kami. Kami tahu apa hal yang di depan kami itu tidak mudah. Tapi kami punya satu sumber yang menjadi sumber pengharapan kami. Kami punya satu pribadi yang bisa sangat-sangat kami percaya. Yang akan memimpin kami di dalam pertumbuhan iman kami. Yang akan menyertai kami selalu di dalam perjalanan iman kami. Karena Engkau adalah Immanuel, Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Beri kami kekuatan ya Tuhan. Beri kami hikmat, beri kami ma'rifat. Terima kasih untuk menjadi seorang pelatih yang begitu baik dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk bisa selalu mendengar akan Engkau. Agar imanmu selalu agar iman kami selalu bertumbuh ke arah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk bisa menyadarkan kami tentang purpose di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk mendidik kami, untuk kami menjadi orang-orang yang penuh dengan determinasi, dengan konsistensi. Dan terima kasih untuk orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Pasangan kami, teman-teman kami, teman sepelayanan kami, keluarga kami, teman-teman care group kami ya Tuhan. Di mana kami bisa saling support dan saling membantu sama lain. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk semua anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Mari sama-sama semua jemaat Tuhan, angkat kedua tangan kalian dan kita terima berkat. Semoga kasih karunia Allah dan kasih karunia putranya Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita kemanapun kita pergi dan melangkah, menghidupi dan melakukan firman Tuhan
Sehingga apapun yang kita sentuh dan kita kerjakan berhasil. Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan sukacita yang melebihi segala akal dan pikiran. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday church. Thank you.